Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved students. Selamat pagi untuk murid-muridku semuanya, khususnya untuk anak-anak kelas 4. For today, we are going to study about fruits and vegetable about fruits yang sudah kita hafalkan kemarin ya. Ini ada yang lanjutannya, yang reading text 5, look at the picture and read the name of fruits. Nah, ini kita coba lanjutkan sebelum ke pelajaran intinya. Pak Ryan coba bacakan lagi yang kemarin sudah. Kemudian yang ini, there is banana. Sudah tahu semuanya ya, banana, pisang. And then coconut. Coconut itu kelapa. Guava, jambu. And then mango, papaya, lemon, mangosteen, apple, star fruit, belimbing ya, star fruit, grapes, anggur, pear, sama cashew itu jambu monyet, avocado, alpukat, watermelon, semangka, cucumber, mentimun, rambutan, orange, jeruk, orange, jackfruit, nangka, kiwi, sama di kita juga kiwi, durian, sama durian, pineapples, apa? Yes, pineapples, nanas. And then the next, selanjutnya pelajarannya hari ini yaitu speaking, listening and speaking type 7. Nah, sebelumnya Pak Rian mau mengajarkan dulu how to answer questions with a good structure. Gimana sih caranya menjawab pertanyaan? Ya, cara menjawab pertanyaan singkat dengan jawaban singkat dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, ketika pertanyaan itu di situ adalah simbol pertanyaan menggunakan do, kemudian menggunakan subjek, I, you, we, they, and then orang yang lebih dari satu, berarti orang yang banyak. Itu dia plus verb plus noun. Verb itu kata kerja, noun itu kata benda. Nah, kalau susunannya menggunakan seperti itu, pertanyaannya tahu ya, I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Orang lebih dari satu, maksudnya adalah seperti your brothers, ada S-nya, berarti dia banyak. Kalau hanya your brother, cuma satu, berarti tidak menggunakan do nanti, tapi menggunakan das nanti selanjutnya. Nah, itu cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya adalah susunannya ketika yes, ketika ya jawabannya. Nah, itu berarti menggunakan yes plus I, you, we, they. Pilih salah satu sesuai nanti subjeknya apa plus do. Berarti misalkan yes, misalkan ada pertanyaan nanti yes, I do. Jawabannya seperti itu. Nanti Pak Rian kasih contoh. Kemudian kalau no berarti no. I, you, we, they, pilih salah satu subjeknya, kemudian don't. Seperti itu. Kalian contohkan satu saja. Nah, di sini misalkan kalian setelah lihat strukturnya seperti apa, sekarang kita coba jawab. Do your brothers. Nah, ini ada S-nya, brothers-nya di belakang. Ada S-nya ini, ya. Ada S-nya di belakang. Berarti dia lebih dari satu. Makanya nah, itu berarti kalau lebih dari satu, kalian berarti menggunakan, misalkan pertanyaannya, ulangi lagi. Do your brothers eat a star fruit? Apakah saudara-saudara laki-lakimu eat, itu verbnya, kata kerjanya ya, artinya makan, a star fruit, memakan
buah belimbing? Answer, jawabannya. Kalau memang lagi makan belimbing, berarti kalian jawabnya yes, they do. Kenapa menggunakan they? Karena kalau lebih dari satu berarti menggunakan kata they jawabnya. Karena they kan artinya mereka. Berarti jawabannya yes, they do. Ya, mereka makan starfruit. Atau kalau no berarti menggunakan no, they don't. Tidak, mereka tidak makan starfruit. Seperti itu. Kemudian itu kalau menggunakan do. Sekarang kalau menggunakan does. Nah, kalau menggunakan does berarti nanti subjeknya itu dia pasti she, he, it, name atau orang tunggal. He itu artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it itu nama ganti, name nama orang yang orangnya cuma satu ya. Terus kemudian orang tunggal. Maksudnya bagaimana orang tunggal? Subjek orang tunggal itu seperti your mother, your father, your brother cuma satu kalau saudaranya cuma satu, your sister kalau saudaranya cuma satu, berarti menggunakan does. Verb plus noun sama. Verb kata kerja, noun kata benda. Nah, cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya berarti menggunakan, kalau yes berarti yes, he does. Kalau no berarti no, he does. Atau she does. Atau no, he does. Atau no, he does not. Atau no, she doesn't. Seperti itu. Nah, setelah sudah paham strukturnya, sekarang kalian kasih contoh, perhatikan. Does your mother like an orange? Nah, kenapa pakai does? Lo your mother itu satu, makanya menggunakan does bukan do. Does your mother like an orange? Apakah ibumu suka memakan orange atau suka makan jeruk? Kalau iya, berarti jawabnya yes, she does. Nah, kenapa kok diganti she jawabannya? Iya, karena artinya she adalah dia perempuan. Your mother, ibumu kan perempuan. Makanya jawabnya yes, she does. Ya, dia suka makan jeruk. Atau no, she does not. Tidak, dia tidak suka. Kata ganti dia tapi untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya, misalkan menggunakan does your father like an orange? Apakah ayahmu suka makan orange? Nah, kalau ya berarti yes, he does. Ya, dia suka. He kata ganti untuk laki-laki. Kalau no ya, kalau tidak ya no, he does not atau he doesn't, seperti itu. Nah, kesimpulannya yang harus kalian pelajari, kalau does itu digunakan untuk subjek he, she, it, name sama orang tunggal. Kemudian kalau do itu digunakan untuk I, you, we, they. Kemudian orang lebih dari satu. Ingat ya, I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. He, dia laki-laki, she, dia perempuan. Seperti itu. Nah, untuk tugas kalian di rumah, cukup mengerjakan writing text 8. Writing text 8 nomor 1 sampai 10. Kalau sudah, nanti foto hasilnya kemudian dikirim ke Parian. Nah, pesan Parian, cobalah untuk selalu menggunakan pelajaran yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari. Hanya itu pelajaran kita hari ini, yang thank you very much. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.